Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ashkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di majelis Jumat hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku sekalian, marilah kita merenungkan tentang betapa pentingnya memiliki ketakwaan sebagai seorang muslim. Takwa merupakan landasan yang menjadi kunci keselamatan di dunia dan akhirat, dan harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan di dunia. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saudaraku sekalian, ketakwaan juga adalah cara untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ketakwaan mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama, sehingga kita perlu mengembangkan ketakwaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Ketakwaan memotivasi kita untuk berperilaku baik dan memperlakukan orang lain dengan adil dan baik, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, mari kita perkuat ketakwaan kepada Allah agar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah ini khatib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul Marhaban Sya'ban, pintu gerbang bulan Ramadan. Tema tentang ini penting untuk disampaikan, mengingat saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah. Bulan ini diapit oleh 2 bulan mulia, yakni Rajab dan Ramadan, dan seolah menjadi paket yang ditunggu-tunggu umat Islam. Dengan banyaknya doa dipanjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Kaum muslimin sekalian, hadirnya bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan seolah menjadikan bulan ini sebuah pintu gerbang yang mengingatkan kita untuk menyiapkan diri dan membawa bekal persiapan yang cukup untuk menghadapi dan memasuki suasana serta kondisi baru agar tidak kaget memasuki bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh dan untuk melakukan latihan-latihan di bulan Sya'ban berupa peningkatan kuantitas berpuasa. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Rawahul Bukhari. Saya tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam satu bulan selain bulan Sya'ban. Al-hadis riwayat Bukhari.
Latihan ini penting saudaraku, karena pada bulan Ramadan nanti kita umat Islam akan menjalankan kewajiban yang menjadi salah satu rukun Islam, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh. Dengan memulai latihan puasa di bulan ini, maka saatnya nanti menjalankan puasa di bulan Ramadan, tubuh kita akan sudah terbiasa dengan perubahan pola makan seperti di bulan-bulan lainnya. Saudaraku sekalian, selain manfaat secara jasmani, keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban juga sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Nabi menyebut bahwa bulan ini amal ibadah manusia akan diangkat oleh Allah. Sehingga Nabi ingin saat amal itu diangkat, beliau masih dalam keadaan berpuasa. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Dzalika syahrun yaghfurun nas an baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa'uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'imun. Yang artinya itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya ibadah puasa. Pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran, sholat, berzikir, dan membaca sholawat. Terkait membaca sholawat, memang bulan ini merupakan bulan yang spesial untuk Nabi dan dianjurkan banyak membaca sholawat padanya. Pasalnya pada bulan inilah diturunkan sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Bukan hanya kita saja sebagai manusia biasa, Allah dan malaikatnya pun dalam ayat ini disebutkan ikut bersolawat kepada Nabi. Ayat ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang sudah sangat masyhur, yakni ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Turunnya ayat ini di bulan Sya'ban menjadi tanda bahwa Rasulullah menjadikan bulan ini spesial baginya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu, Rasulullah menyebut bulan Sya'ban ini adalah bulan miliknya. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Yang artinya Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Saudaraku sekalian, di bulan Sya'ban ini mari kita gapai kualitas dan kuantitas ibadah dengan mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Mari kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa di masa lalu melalui istighfar, astagfirullah, serta mengungkapkan rasa syukur karena masih diberi umur panjang, bisa bertemu bulan Sya'ban dengan ungkapan alhamdulillah, sekaligus mempersiapkan diri memasuki gerbang masa depan dengan ucapan bismillah. Mari kita sirami tanaman amal kita di bulan Sya'ban yang telah kita semai sebelumnya di bulan Rajab, sehingga pada bulan Ramadan nanti kita akan dapat memanennya dengan baik. Saudaraku sekalian, semoga kita dapat meraih keutamaan di bulan Sya'ban yang dalam kitab Durratun Nasihin diwakili oleh huruf-huruf yang ada dalam kata Sya'ban. Yang pertama adalah Shin, berarti as-syafa'ah was-syarafah, pertolongan dan kemuliaan. Yang kedua Ain, yang berarti al-izzah wal karamah, kemuliaan dan kehormatan. Yang ketiga Ba, berarti al-bir, kebajikan. Yang keempat Alif, berarti al-ulfah, kecondongan atau kasih sayang. Dan kelima Nun, yang berarti an-nur, cahaya atau menerangi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Sya'ban juga mempunyai makna jalan setapak menuju puncak, yang artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan Allah untuk menapaki dan menjelajahi keimanan sebagai persiapan menghadapi puncak bulan Ramadan. Meniti jalan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana mendaki gunung butuh latihan dan persiapan yang matang, begitu pula meniti puncak di bulan Sya'ban tentunya butuh kesungguhan hati dan niat yang suci serta siap bersusah payah.
Kepayahan itu akan lebih terasa ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban. Namun kepayahan itu akan dibalas dengan pahala yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan ini dinamakan Sya'ban karena berhamburan kebajikan di dalamnya. Barang siapa berpuasa 3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahannya, dan 3 hari di akhirnya, maka Allah menulis untuk orang itu pahala 70 orang Nabi. Dan seperti ibadah 70 tahun. Dan jikalau orang itu meninggal pada tahun ini, maka akan diberikan predikat mati syahid. Setiap orang beriman sepatutnya membersihkan dan mensucikan diri dari sifat-sifat tercela, serta menyiapkan mental agar dapat menghadapi dan memasuki bulan Ramadan dengan tenang dan khusyuk. Setiap orang beriman hendaknya mempersiapkan lahir dan batin dalam menghadapi bulan Ramadan, sebagaimana petani menyiapkan air dalam menghadapi musim kering. Saudaraku sekalian, istighfar dan taubat di bulan Sya'ban akan menjaga dan memelihara ibadah di bulan Rajab, merawat dan menyuburkan iman di bulan Sya'ban, serta memberi semangat ibadah di bulan Ramadan. Diharapkan dengan persiapan ini kita akan meraih kemuliaan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang agung nantinya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penghujung khutbah ini, marilah di bulan Sya'ban yang penuh fadilah ini kita mendaki bersama dengan menjalankan berbagai amal soleh dan meminta pengampunannya, sehingga kita akan sampai di puncak nanti sebagai hamba yang siap menjalankan kewajibannya di depan Sang Khalik. Dan semoga Allah senantiasa mengabulkan harapan-harapan kita, dan kita bisa terus menjalankan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah sekaligus mendapatkan pertolongan dan perlindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.